pemirsa, siapa manusia yang tidak pernah mengeluh? Pasti hampir dari kita semua pernah mengeluh, meskipun kuantitas mengeluh berbeda-beda setiap orang. Wajar saja karena mengeluh merupakan salah satu bentuk coping mechanism untuk menghilangkan stres. Namun, siapa sangka kalau Presiden Joko Widodo juga sering mengeluh? Kita akan bahas lengkapnya dalam jelang akhir masa jabatan, mengapa Jokowi sering mengeluh. Ya oke, kita ke keluhan Presiden Jokowi yang pertama. Jadi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional 16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI tahun 2024 pada Rabu 10 Juli kemarin di Jakarta Convention Center, Presiden Jokowi mengungkapkan sulitnya tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mengumpulkan penerimaan negara. Secara eksplisit dan rinci, Sri Mulyani ini mengatakan, hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen. Nah, di sisi lain Presiden Jokowi memberikan pernyataan yakni itu serupiah semuanya dikumpulin Bu Menkyu. Ya, lalu ketika terkumpul Menteri Keuangan akan melakukan transfer ke daerah atau TKD. Namun Jokowi kecewa karena anggaran tersebut malah dibelikan produk impor. Presiden juga menegur pemerintah daerah yang masih belanja barang impor. Jokowi ini menyebut penggunaan produk dalam negeri ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negeri masih 41% untuk kabupaten dan kota, 41% masih kecil. Artinya selain itu produk impor. Adapun Bu Menkyu, Sri Mulyani Indrawati ini mengungkapkan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Dia mengatakan pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% year on year, meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target. Bahkan Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini kembali mengalami shortfall dengan perkiraan 96,6% terhadap APBN atau sebesar 1.921,9 triliun rupiah. Terdiri dari realisasi semester 1 2024 sebesar 893,8 triliun rupiah dan prognosa semester 2 2024 1.028,1 triliun rupiah. Ya, kita beralih ke keluhan Presiden Jokowi yang selanjutnya. Ya, Presiden Joko Widodo mengeluh negara ini rugi 180 triliun rupiah lantaran 1 juta warga negara Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Raker Kesnas 2024 di ASBSD Tangerang pada Rabu 24 April 2024 yang lalu. Jokowi mencatat sejumlah masyarakat lebih memilih berobat ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika. Kondisi itu menurutnya telah membuat ratusan triliun rupiah devisa Indonesia hilang. Kendati demikian, Presiden Jokowi juga mengaku masih memaklumi pilihan sejumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri. Lantaran fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia belum maksimal. Oleh sebab itu, ia menginginkan agar penguatan industri kesehatan terus dilakukan. Ia mencatat 90% bahan produksi farmasi ini masih impor, sama halnya dengan 52% alat kesehatan juga masih impor. Oke, selanjutnya kita akan ke keluhan Presiden Jokowi yang berikutnya. Ya, Presiden Jokowi juga mengeluhkan sistem perizinan Indonesia yang masih ruwet, padahal ia hampir 10 tahun menjabat sebagai RI1. Hal tersebut dinyatakan Presiden Jokowi ketika meluncurkan digitalisasi pelayanan perizinan penyelenggaraan event di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 24 Juni yang lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyinggung soal konser grup band asal Inggris Coldplay ya di Jakarta yang hanya berlangsung 1 hari. Padahal Thailand dan Filipina mendapatkan jatah konser selama 2 hari. Selain itu Jokowi juga menyinggung soal tidak adanya konser penyanyi Taylor Swift di tanah air. Padahal negara tetangga yaitu Singapura bisa menggelar konser selama 6 hari. Tepatnya Presiden Jokowi ini menyatakan, yang nonton Taylor Swift di Singapura saya yakin lebih dari separuh itu orang Indonesia. Karena penggemar Taylor Swift kalau kita lihat di Spotify Indonesia itu 2,2 juta orang. Keluhan Presiden Jokowi soal rumitnya perizinan di Indonesia ini juga bukan pertama kali terjadi. Sejak ia menjabat sebagai presiden pada 2014 silam, Jokowi tercatat berulang kali mengeluhkan bahwa sistem perizinan acara usaha maupun investasi berbelit-belit. Contohnya pada tahun 2019, Jokowi pernah menyinggung ruwetnya perizinan investasi yang menyebabkan investor pergi dari Indonesia pada 2023 lalu.
Selain itu pada 2019 ini Presiden Jokowi juga pernah mengeluhkan lambatnya respons Pertamina dan PLN ketika investasi datang kepada dua perusahaan pelat merah ini. Menurutnya baik Pertamina maupun PLN tidak gercep mengeksekusi investasi karena birokrasi yang ruwet. Hal tersebut disayangkan Jokowi karena kesempatan investasi di Pertamina dan PLN sebenarnya terbuka lebar. Kemudian juga masih pada 2019, Presiden Jokowi pernah mengutarakan kekesalannya karena sistem perizinan masih berjalan lambat. Di mana lambatnya perizinan ini dinilai Jokowi membuat nilai investasi dan ekspor Indonesia terus kedodoran. Saking kesalnya, Jokowi mengaku ia ingin melayani sendiri perizinannya jika hal ini terjadi di lingkup kota atau provinsi. Kemudian pada 2015 silam, 1 tahun setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi mengeluhkan kinerja menteri yang dinilai terlalu lambat. Pada saat itu ia berharap supaya menteri bekerja dengan cepat untuk memangkas birokrasi termasuk perizinan usaha. Tak hanya soal perizinan, macetnya jalanan juga turut dikeluhkan oleh Presiden Jokowi. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya pemirsa, kalau soal keluhan yang ini ternyata nggak hanya rakyat biasa saja. Seorang presiden pun juga mengeluhkan kemacetan jalanan. Jadi manusiawi sekali apabila kita sekelas rakyat juga mengeluhkan jalanan yang macet. Jadi pada 16 Februari 2023, pada pembukaan perhelatan Indonesia International Motor Show di Jakarta International Expo Kemayoran, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyinggung soal kemacetan di tanah air. Mulanya Jokowi mengatakan industri otomotif Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Jokowi ini memaparkan tahun 2022 kemarin tumbuh 18%, meningkat dari tahun sebelumnya. Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 unit mobil dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan peningkatan 3,3%, meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Adapun peningkatan penjualan kendaraan itu berujung kepada meningkatnya keparahan kemacetan. Jokowi ini menyatakan akibatnya kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, seperti saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet karena memang penjualannya untuk mobil mencapai 1.048.000 dan kendaraan bermotor 5.221.000. Angka yang sangat besar sekali. Nah, yang terakhir kita akan cek keluhan Jokowinya. Nah, Jokowi ini terakhir Presiden ini menyoroti penggunaan anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera ini menilai Jokowi seharusnya menggerakkan kementerian terkait mengenai penganggaran APBN dan APBD. Jadi PKS ini menyatakan, salah satu seorang fraksi dari PKS ini menyatakan bahwa Pak Jokowi jangan hanya mengeluh, Presiden punya kuasa, bisa menggerakkan Kemendagri untuk mengawasi APBD. Nah, menurut Mardani, Jokowi juga bisa memerintahkan Kemenkyu terkait dana alokasi umum. Hal itu agar memastikan penggunaan anggaran dari kementerian atau lembaga agar bisa optimal. Ya pemirsa, itulah tadi berbagai keluhan dari Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Tapi tetap saja namanya presiden, keluhannya pun bersifat konstruktif. Keluhan-keluhan Presiden Jokowi tadi bukan lain adalah agar Indonesia dapat menjadi negara maju dengan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien.